Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 1% lebih ke angka 6093. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang hari ini berhasil naik dan masih ada potensi untuk terus naik ke depannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham WSBP. Saham WSBP pada perdagangan hari ini ditutup naik 9% lebih ke harga 290. Dan hari ini juga sempat naik menyentuh atau mendekati harga 316. Tapi pada saat penutupan masih ditutup di bawah harga 300 yang merupakan resistennya. Jadi saat ini walaupun naik tinggi, WSBP masih belum berhasil break dari resisten di harga 300. Untuk tren bisa kita lihat WSBP saat ini masih bergerak uptrend. Untuk supportnya bisa kita lihat berada di sekitar harga 250. Sedangkan untuk support berikutnya di harga 230. Dan saat ini juga WSBP masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi untuk tren jangka menengah pun WSBP saat ini masih bergerak uptrend. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 9% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi, tapi jumlahnya tidak besar apabila kita bandingkan dengan kenaikan yang 9% ini. Sedangkan asing malah terlihat melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat WSBP dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk berusaha break dari harga 300. Dan apabila harga 300 terkonfirmasi berhasil break, maka target berikutnya bisa kita lihat berada di sekitar harga 320. Dan di atas harga 320 masih ada target berikutnya di harga 350. Jadi harga 350 merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham WSBP. Karena sebelumnya 2 kali WSBP masih gagal break dari resisten ini. Tapi secara tren bisa kita lihat saat ini WSBP sudah mulai bergerak sangat uptrend. Yang sebelumnya bergerak sangat downtrend, setelah berhasil break dari garis EMA 150, WSBP terus bergerak naik. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham WSBP di harga bawah, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau masuk saat ini, dengan harga 290 sebaiknya teman-teman tunggu konfirmasi WSBP berhasil break dari harga 300 baru teman-teman ikutan entry. Apalagi hari ini sudah naik lumayan tinggi. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Wika. Saham Wika hari ini juga ditutup naik 1% lebih ke harga 2010. Saham Wika memang kenaikannya tidak setinggi saham WSBP. Tapi bisa kita lihat di grafik secara tren Wika saat ini masih bergerak tren. Dan saat ini telah berhasil naik di atas angka 2000 yang merupakan support saat ini. Jadi saat ini Wika masih bertahan di atas angka 2000 dan masih ada potensi untuk bergerak naik menuju target di harga 2200. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar hari ini melakukan akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang bingung, ini kenapa akumulasi pada kelihatannya yang seller lebih banyak daripada yang bayar. Sekarang kita lihat. Ini data netnya, teman-teman bisa bandingkan ini masih akumulasi. Walaupun jumlahnya tidak besar. Dan dari data pergerakan asing terlihat 2 hari terakhir ini asing masih masuk melakukan akumulasi dengan jumlah kecil. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya saham Wika juga masih ada potensi untuk naik menuju resisten di harga 2200. Jadi saat ini
Saham Wika masih bertahan di atas harga 2000 yang merupakan supportnya, tapi masih ada satu resisten di harga 2200 yang harus ditembus oleh saham Wika. Selama Wika masih gagal break dari resisten harga 2200, Wika masih akan bergerak sideways untuk jangka pendek. Jadi jangka menengah memang Wika masih bergerak uptrend, tetapi untuk jangka pendek selama masih gagal break dari harga 2200, Wika masih akan bergerak sideways. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa amati saham Wika. Apabila besok masih lanjut naik di atas harga 2000, kita bisa entry dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 2200. Jadi apabila gagal break, sebaiknya kita swing trade, jual di sekitar daerah resisten dan setelah itu tunggu kembali di daerah support di harga 2000. Tapi apabila tujuan teman-teman memang untuk investasi atau trading jangka panjang pada saham ini, menurut saya saham Wika juga masih sangat layak untuk di hold. Karena saat ini garis uptrendnya belum patah dan tahun depan masih banyak sentimen positif untuk saham-saham konstruksi. Berikutnya saya akan menganalisa saham JPFA. Saham JPFA pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 1580. Bisa kita lihat di grafik, selama 2 minggu terakhir ini saham JPFA bergerak sideways dan terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten harga 1700. Sedangkan masih ada satu resisten minor yang saat ini berada di sekitar harga 1600. Jadi hari ini JPFA sempat naik menyentuh harga 1600 dan terlihat masih gagal break. Sedangkan untuk supportnya bisa kita lihat saat ini berada di sekitar harga 1450. Untuk tren jangka menengah JPFA masih bergerak uptrend. Jadi cuma jangka pendek ini saja yang bergerak sideways, tapi untuk tren jangka menengah masih uptrend dan masih berada di atas garis MA50 dan 150. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing, ini yang menariknya, asing selama hampir 1 bulan terakhir ini terus masuk melakukan akumulasi pada saham JPFA. Jadi walaupun sempat turun dan berada di zona merah, asing terlihat masih terus masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya JPFA dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk naik melewati harga 1600 dan naik menuju resisten kuatnya di harga 1700. Jadi untuk teman-teman yang pingin swing trade pada saham ini bisa amati saham JPFA. Apabila besok berhasil naik di atas harga 1600, teman-teman bisa entry dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 1700. Sedangkan untuk teman-teman yang memang ingin membeli saham JPFA untuk investasi atau trading jangka panjang, saham ini masih bisa di hold selama masih bertahan di atas harga 1450. Karena selama masih bertahan di atas daerah support ini, JPFA masih bergerak uptrend dan masih ada potensi untuk naik menembus harga 1700. Dan naik menuju target berikutnya di harga 1800. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil mempunyai saham di harga bawah, tidak perlu melakukan take profit dulu. Atau yang sudah berhasil membeli sekitar harga 1600-an, selama masih bertahan di atas daerah support, hold saja, karena JPFA juga masih banyak sentimen positifnya. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham MNCN. Saham MNCN pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% ke harga 1195. Bisa kita lihat di grafik, dalam 1 minggu terakhir ini saham MNCN bergerak sideways dan terlihat masih gagal break dari resisten harga 1300. Sedangkan untuk supportnya saat ini berada di sekitar harga 1150. Dan untuk support kuatnya berada di sekitar harga 1100. Dan bisa kita lihat untuk tren jangka menengah MNCN juga saat ini masih bergerak uptrend dan masih berada di atas garis MA50 dan 150. Sedangkan untuk garis MACD saat ini mulai mengarah ke bawah tapi belum berpotongan. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi.
Dan menariknya jika kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini asing sudah masuk membeli saham MNCN dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya juga melihat MNCN masih ada potensi untuk terus naik menuju resisten di harga 1.300. Dan sama selama masih gagal break dari harga 1.300, MNCN juga masih akan bergerak sideways. Jadi untuk saat ini apabila kita mau swing trade, juga masih bisa untuk saham MNCN. Beli di sekitar harga 1000-an atau 1.200 dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 1.300. Tapi apabila minggu depan MNCN berhasil break dari harga 1.300, maka target berikutnya adalah di harga 1.500. Dan saat ini juga MNCN masih sangat layak untuk di hold. Jadi selama saham-saham yang kita punya atau kita lihat masih bergerak uptrend dan uptrendnya belum patah, walaupun sempat turun atau turun beberapa hari, selama trennya masih belum patah, masih bisa di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.